Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian sudah mau kumpul sesuai dengan jadwal jam 2 ya, walaupun lewat sedikit. Jadi artinya hari ini kita akan sosialisasi implikasi tentang pelatihan nasional guru kebangsaan. Materinya adalah tentang proses memilih atau menentukan siapa calon pemimpin, baik itu secara nanti nasional yaitu presiden ya, maupun secara daerah itu nanti tanggal 27 November itu gubernur. Nanti yang punya hak pilih yang umurnya sudah 17 tahun atau yang punya KTP berarti sudah bisa berhak memilih. Nah, di sini juga nanti akan belajar memahami bagaimana menyikapi tentang konteks penyebaran berita, baik itu yang hoax ya, berita palsu, menyudutkanlah salah satu paslon atau pasangan calon, biar nanti kalian tidak terjerumus dengan berita-berita tersebut yang akhirnya kalian mendapatkan sebuah konsekuensi, bisa jadi terpidana atau dipidana atas dasar itu ya. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagaimana cara memilih, atau yuk kita memilih mengenai pemilihan umum atau pemilihan gubernur nanti tanggal 27 November 2024 ya. Pahaminya tentang posisi kalian sebagai anak muda berhak memilih itu seperti apa ya. Pendidikan demokrasi untuk kaum muda ya, seperti apa? Bijak memilih. Jadi ini infonya berdasarkan dari sebagian besar 107 juta voters pemilu 2024 adalah orang muda, anak-anak seperti kalian yang mungkin yang udah umur 17 lah ya, bukan 17 ke bawah, 17 tahun ke atas, atau yang punya hak pilih seperti yang ditandai dengan kepemilikan KTP elektronik. Itu berhak kalian memilih, menentukan siapa yang menjadi calon pemimpin itu. Berikutnya, orang muda apatis. Nah, seperti yang terjadi keseharian kita ya. Jadi anak muda itu nggak boleh apatis. Tahu apatis? Cuek, sederhananya, tidak peduli dengan keadaan atau kondisi yang terjadi. Kalian kan siswa sekolah, anak sekolah yang harusnya lebih mengetahui bagaimana keadaan tentang sistem kenegaraan kita, demokrasi. Apalagi kalian tadi itu Bapak bilang sudah bisa menentukan pilihan siapa yang menjadi pemimpin negara kita, atau siapa yang menjadi pemimpin khususnya di daerah kita, gubernur, bupati itu kan. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika anak muda selalu bermain media sosial tanpa mengetahui keadaan atau kondisi atau politik yang ada di negara kita? Kebanyakan begini kan. Padahal juga anak muda bisa menentukan sebagai agen perubahan. Ya. Bagaimana caranya? Bukan dengan demo gitu kan. Itu. Contoh. Sebelum kita melakukan sebuah perubahan di dalam negara kita, tentunya kita harus mengetahui dulu sistem kenegaraan kita adalah sistem demokrasi. Udah pernah belajar kan? Tapi pasti lupa, belum katanya itu. Sederhananya gini, kesadaran politik dan demokrasi. Jadi itu tadi anak muda itu nggak boleh apatis, anak muda itu harus peduli atau harus lebih memiliki rasa empati terhadap kemajuan negara kita atau daerahnya sendiri, itu ya. Contoh gini, sistem demokrasi di Indonesia adalah di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Sebelum melakukan sebuah perubahan di negara kita, kita harus mengetahui dulu sistem kenegaraan kita dan harus selalu peduli, meninggalkan sebuah sifat apatisnya itu, harus menumbuh kembangkan rasa kepedulian terhadap kemajuan negara maupun daerah yang kita tempati itu.
Nah, komponen dalam sistem demokrasi di Indonesia adanya sistem untuk memilih dan mengganti pemerintahan melalui proses yang adil dan bebas, yaitu seperti pemilu. Lalu adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya aturan hukum yang mengatur hidup demokrasi. Itu komponen dalam sistem demokrasi di Indonesia. Lalu berikutnya ciri demokrasi di Indonesia itu pemerintahan yang dipilih langsung melalui pemilu, itu pemilihan umum seperti yang nanti kita bahas ya. Terus pemisahan kekuasaan, otonomi ya, presiden, wakil presiden, terus di bawahnya siapa? Gubernur atau pembantunya menteri gubernur lah, kekuasaan tiap-tiap daerah itu sampai tingkat bupati, camat, sampai ke bawahnya. Terus adanya parlemen ya. 3 arsitektur sistem politik Indonesia. Ada 3 kan? Ini. Tuh. Nanti kita akan tahu eksekutif itu yaitu lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ingat eksekutif ya. Contohnya apa? Presiden. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? MPK, gubernur, bupati sederhananya. Bukan. Nah, kalau legislatif, lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Legislatif itu DPR, MPR, DPR RI nasional, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Itu dia punya kewenangan dalam merumuskan sebuah undang-undang ya. Terus yudikatif, lembaga ini berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi mengenai kenegaraan ya, dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintah. Sepertinya yang kemarin kita ketahui ya, dalam pergolakan pemilihan presiden kemarin, banyak hal yang dipersoalkan, yang tentunya kalau menurut Bapak, kalian tidak boleh tergiring sebuah opini hal-hal yang akhirnya menyalahkan salah satu calon. Kita harus berpikiran selalu positif gitu. Kita ini sering digiring oleh beberapa media atau berita-berita yang arahnya sebetulnya tidak benar, hoax gitu. Tapi karena ada beberapa kelompok yang bisa menggiring opini itu menjadi tidak benar adalah mempengaruhi dengan media sosial. Contoh misalnya gini, kelompok ini bersepakat untuk membentuk sebuah tim, membuat berita hoax. Arahnya untuk kepentingan salah satu calon itu. Gitu, ya. Jadi jangan termakan hoax atau berita yang tidak benar dulu. Jadi 3 arsitektur ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menganut sistem presidensialisme dan multipart. Ini sistem demokrasi. Makanya kalau untuk menjadi sebuah agen perubahan, kalian sebagai anak muda, kaum muda, kalian harus tahu dulu sistem negara kita seperti apa. Lagi. Nah, salah satunya adalah ikut mencoblos di pemilu dan pilkada serentak menjadi sebagian upaya logis bagi kita untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Tuh. Ya. Contoh, mengawal demokrasi, mengawasi jalannya pemilu pilkada dengan tagar di media sosial, tapi tetap tenang menyikapi tagar tersebut, ya. Terus tidak menyebarkan hoax. Ini bahaya loh ini. Kadang-kadang tuh membentuk sebuah karakter seseorang yang akhirnya membuat secara brutal dalam bermain media sosial, menyebarkan berita-berita seolah-olah dia benar gitu. Padahal dia juga berita itu dapat dari orang yang nyebarin itu, yang orang yang nggak benar juga gitu. Tapi dibuat lagi sama dia gitu, dikemas lagi lah. Menyebarkan video viral berisi fakta terkait kecurangan dalam pemilu, tapi pastikan sumbernya. Apapun itu ya, pastikan sumbernya dari mana dulu. Terus hati-hati video lama pemilu. Kan kemarin banyak ya? Tuh. Kepancing nggak kalian? Akhirnya dengan satu tanda kutip menjelekkan salah satu calon.
terbawa kan, tergiring. Seharusnya kalian harus netral. Jangan tergiring oleh sebuah opini atau narasi dalam sebuah media sosial tersebut yang akhirnya menimbulkan sebuah hal yang jelek bagi kalian. Nah, ini misalkan pemilu 2019 itu tagarnya seperti ini ya. Dan ini nih, video-video seperti ini nih. Viral video bagi-bagi uang di acara anggota DPD RI. Ini jangan langsung kalian follow up untuk menyebarkan kembali gitu kan. Kadang-kadang kita kan suka iseng itu ya, melalui WA, chat WA. Taunya dalam chat WA itu disebarkan kembali oleh teman kita, disebarkan kembali terus dan terus dan terus. Dan itu sangat mudah nanti kalau jejak digitalnya ditelusuri. Siapa awal pertama yang mengupload atau menyebarkan itu? Kalian kena tuh. Itu contohnya ya. Nih, hati-hati celah informasi. Hoax juga terjadi bukan karena kebetulan, tapi kekurangan atau ketidaksepahaman dalam informasi yang tersedia tentang suatu topik atau isi tertentu. Itu kebanyakan orang yang nggak tahu ya. Itu kan. Lalu berikutnya, kekosongan pengetahuan atau pemahaman besar antara apa yang sudah diketahui dan apa yang sebenarnya perlu diketahui. Jadi lebih memfokuskan tentang pengetahuan misalkan tentang pemilu gitu, tentang hal apapun. Jangan, kalau kita bermain media sosial atau berselancar di dunia maya, itu harus lebih hati-hati. Karena kalau menurut Bapak lebih bahaya di dunia maya loh. Ya, jejak digitalnya mudah ditelusuri. Walaupun kalian menghapus satu akun kalian, udah dihapus hilang, enggak. Ada data besar misalkan perusahaan besar itu Google ya. Itu data kalian tuh tersave di sana, tersimpan di sana. Sewaktu-waktu misalkan ada hal yang memang urgent terkait dengan sesuatu hal yang hal yang negatif, kalian bisa kena itu ditelusuri. Jadi hati-hati bermain dunia maya atau di dunia digital. Nih. Celah informasi ya. Kamu, tapi nggak mirip kayak gini ya. Contohnya, ilustrasinya begini. Celah informasi atau hoax. Salah, ribuan WNA Cina diberi KTP elektronik untuk pemilu 2024. Kemarin kan terjadi ya. Jadi kayak menggelontorkan bola salju. Ya kan akhirnya gitu. Nah, akhirnya beberapa masyarakat atau orang itu percaya dengan hal ini. Ke arah hal yang siapa yang dua calon tersebut yang lebih dekat misalkan dengan kepemerintahan, siapa yang didukung pemerintahan, pasti dijelekan itu. Padahal ini adalah segelintir berita yang tidak benar. Tuh. Informasi pemilu, tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib memiliki KTP elektronik sesuai pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Betul atau tidak? Itu kita cari lagi. Ayat 1 pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perhatikan, penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing berizin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik. Tapi pasal 198 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menegaskan bahwa hak memilih hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi yang atas ini, walaupun kita kan kadang-kadang percaya nih dengan satu undang-undang yang diperlihatkan kan, dengan undang-undang dan pasal-pasal yang menyebutkan seperti ini. Kita jangan percaya dulu. Ada yang mengatur hal tersebut, gitu loh. Jadi undang-undang atau pasal-pasal ini bukan dalam satu konteks, misalkan ada dua, misalkan undang-undang pidana, tindak pidana, undang-undang tindak pidana korupsi, itu ada kan gitu. Jadi kadang-kadang itu mereka mengutip hanya sebagian. Nah, diupload oleh kalian, disebarkan begitu saja. Ini kan akan menjadi sebuah hal yang bahaya. Jadi paham itu. Menjaga diri dan terlibat melawan hoax gitu. Next. Jadi pemilih berdaya untuk menjaga diri dari hoax.
Nah itu tadi ya, hati-hati judul provokatifnya seperti apa, terus cek keaslian foto, ini bener gak nih, asli nggak gitu kan. Terus ikut diskusi grup anti hoax, lalu cermati alamat situsnya, periksa faktanya seperti apa. Jadi gini, untuk menjelang pemilihan gubernur saat ini, makanya siap-siap oleh kalian ya, jangan sampai kalian termakan sebuah berita bohong. Tanggal 27 November itu mulai dilaksanakan pemilihan gubernur ya. Nah ini runtutan yang yang harus kalian pahami nih. Jangan sampai kalian asal upload sebar gitu, share ke teman yang lain, itu nggak boleh. Ikut melaporkan hoax di digital bisa. Di FB tuh bisa ada namanya menu report, itu ya lapor ya, itu bisa biar di take down akunnya tersebut ya. Terus di Google, Twitter, atau sekarang namanya X ya. Jadi bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan melayangkan email ke alamat resminya ini, aduan konten@mail.kominfo.go.id, itu bisa. Terus yang sering main TikTok bisa mengadukan, pilih ikon bagikan berlambang arah panah ke kanan lalu bla bla bla, itu bisa kalian perhatikan ya. Kalau misalkan menurut kalian sesuai dengan fakta ya, tapi jangan asal kalian melaporkan saja. Sesuai dengan fakta ya. Kalian makanya telusuri dulu. Makanya tadi Bapak bilang kalau bermain dunia digital atau dunia maya itu lebih hati-hati, lebih bahaya. Ya. Karena ada beberapa informasi gini. Kemarin ada informasi begini. Jadi pihak kepolisian itu tidak akan langsung menangkap. Mereka pemantauannya itu 6 bulan. 6 bulan. Ketika kalian berselancar di dunia maya itu, kalau kalian sudah terindikasi ke hal yang negatif atau dapat mengganggu ketentraman dalam di dunia digital, atau nanti berdampak negatif terhadap masyarakat, atau lebih ke hal ketentraman, ke kondusivitas dalam negara itu, kalian bahaya, nanti dikontrol itu sama pihak kepolisian 6 bulan. Jadi nggak langsung waktu itu misalkan dilihat ditangkap, nggak, 6 bulan itu dikontrol tanpa kalian ketahui. Setelah 6 bulan, serasa ke pihak kepolisian itu sudah memenuhi unsur ada tindakan hal-hal ke arah yang membahayakan, kalian sebagai pelakunya, entah itu kalian lagi di mana, tahu-tahu ditangkap aja. Jadi kayak gitu, hati-hati ya. Jadi dikira 1 bulan itu bikin nggak masalah ya kan, berita bohong. Itu jangan sampai kalian di media sosial berbuat hal-hal misalkan mengikuti berita atau sebaran ya tentang salah satu calon tersebut. Atau gini, percuma pilih dia, keadaan atau lingkungan yang ada di kita juga begitu-gitu aja. Mulai dibikin, diedit seolah-olah menjelek-jelekan lebih parah itu. Upload itu kan sehari 2 hari selama sebulan, kan sering tuh ya. Nggak ada masalah gua. Ternyata kalian tuh udah dikontrol sebetulnya, udah masuk. Itu kan terus dan terus gitu. Nah, tiba-tiba itu tadi, entah kalian di mana gitu, atau mungkin kalian di sekolah, tahu-tahu diciduk gitu kan. Salah saya apa? Jejak digitalnya dilihatin. Kalau kalian sudah dapat mengakibatkan sesuatu hal yang dapat meresahkan masyarakat atau dampaknya yang lebih bahaya lagi gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah ini dampak buruk menyebarkan hoax. Jejak digital yang buruk, konten hoax biasanya berawal dari konten yang viral dan dilakukan pengecekan fakta sehingga dilabeling tuh sebagai hoax. Dikasih label sebagai hoax, berita bohong. Konten hoax yang viral akan dikenang sebagai konten yang buruk, ya. Begitu pula dengan akun yang menyebarkannya. Bila kita juga dikenang sebagai penyebar berita bohong, sanksi sosial seperti pengucilan di masa akan sulit terelakkan. Pasti itu. Hukum penyebaran hoax dikategorikan sebagai penyebar berita bohong yang merupakan tindak pidana. Ya, bukan perdata nih, bukan masalah utang ya. Tapi pidana kalian. Kalau perdata istilahnya masih
bisa di apa? Ya tidak masuk jeruji besi lah gitu kan. Tapi kalau sudah pidana, ini yang bahaya. Nah, undang-undang yang menentukan salah dan tidaknya itu ya ini undang-undang ITE itu. Bila penyebaran berita bohong melalui medium digital dan kitab undang-undang hukum pidana KUHP tuh. Wahai para penyebar hoak, hati-hati sanksi pidana menanti. Pasti itu. Oke, next. Sanksi bagi pembuat dan penyebar hoak, ya, sanksi administrasi karena apa? Melanggar aturan pemilu, individu atau kelompok cenderung bersifat administratif. Ini sanksinya. Sanksi pidana melanggar dalam aturan pemilu tujuannya menjaga integritas, transparansi dan keadilan dalam demokrasi. Itu ya. Nah, ini pasal-pasal yang mengatur itu sebuah. Kalian pahami ya, dalam nanti proses pemilihan gubernur ya. Kalian pahami nanti kalau yang punya hak memilih ataupun yang belum punya hak memilih, tapi kalian bisa mengamati itu untuk pembelajaran nanti ke depan ketika kalian mulai punya hak memilih. Kalau punya hak memilih, makanya gini, suara anak muda itu menentukan sebuah arah kemajuan suatu negara atau bangsa. Sanksi digital, manusia yang menggunakan internet juga memiliki tubuh digital. Internet merekam segala aktivitas digital kita. Tuh, hati-hati. Nah, jejak digital adalah jejak yang ditinggalkan oleh aktivitas online seperti pengguna internet, media sosial, posting konten dan sebagainya. Tuh. Terus, jejak digital membentuk identitas unik dari setiap individu pengguna internet. Itu pasti beda-beda. Pernah nggak kalian masih dalam perasaan apa, keinginan kalian dalam hati pengen punya baju batik, tiba-tiba ada iklan batik, ya kan? Pengen beli apa, tiba-tiba muncul tuh iklan, ya kan? Itu tanpa kalian sadari tadinya. Pernah menelusuri atau pernah kalian berdiskusi atau bicara di sana, chat atau gimana, secara voice juga bisa. Itu terekam. Itu namanya algoritma. Nah, itu paham itu. Terus sanksi sosialnya nih, ini yang nyata ya. Sanksi sosial bisa berupa stigma atau pengucilan sosial untuk membuat pelaku merasa malu. Dikucilin. Nih sanksi sosial nggak jauh-jauh, di kelas aja. Gara-gara kelakuan misalkan si Reinhard, ya kan, bikin masalah di kelas. Sehingga kalian membentuk sebuah, udah kita hukum aja dia hukuman sanksi sosial. Seminggu aja didiemin di kelas tuh, dia ngomong apa dicuekin aja. Gimana perasaannya? Malu. Loh. Bisa pindah sekolah dia ya. Stigma sebagai provokator, tukang bohong, tukang bikin hoax, bahkan tukang adu domba bisa jadi, sorry. Nah, ini kan bisa jadi nanti dengerin, penamaan-penamaan ini bisa dilabelkan oleh publik nanti. Malu kan? Itu, apalagi cewek cantik dikatain tukang bikin hoax segala macem, susah dapet jodoh itu, ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, hoax dampaknya bagi publik dan demokrasi. Nah ini balik lagi dari awal, kita harus tahu, peduli bagaimana kita untuk melakukan sebuah perubahan dalam negara dan bangsa kita. Kita harus memahami dulu sistem kenegaraan kita dan kita harus seperti apa untuk melakukan sebuah perubahan tersebut. Selain kita ikut serta dalam pemilihan, ketika kita punya hak memilih, kenali seperti apa jalan dan prosesnya itu, agar dalam proses pemilihan kita lebih efektif, maksimal, dan tidak mengganggu jalannya proses pemilihan. Ya, tuh, itu baru sebagai orang yang peduli dengan bangsa dan negara. Sebentar lagi. Nah ini, menghilangkan hak pilih, berita bohong yang tadi itu dapat menghilangkan hak pilih, kepercayaan publik dan integritas pemilih juga dapat terganggu. Ini. Jadi intinya ketika kalian sudah dapat punya hak memilih, kalian
dapat menentukan pilihan dengan baik dan benar. Salah satu contoh gini, kalau kalian misalkan sekarang lebih mudah bermain digital di dunia maya, ketika kalian tahu seperti apa calon pemimpin atau beberapa calon, kenali dulu tuh calonnya. Ya, seperti apa, orangnya bagaimana, kenali dulu. Misalkan, apa sih keuntungannya buat kita ketika kita memilih, karena orang banyak berbicara gini ya, apa sih keuntungannya buat kita ikut peduli memilih, juga dia kalau jadi kita biasa aja. Enggak gitu, itu buang hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau menurut Bapak, ketika kita menentukan sebuah pilihan berdasarkan ini calonnya seperti apa dulu, track recordnya seperti apa dulu, apa yang menjadi dampak dan keuntungan nanti? Apakah dia peduli dengan sebuah progres perubahan, undang-undang, misalkan undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang kesehatan, atau undang-undang tentang ketenaga kerjaan, yang mungkin salah satunya misalkan tentang pendidikan. Kalau dia peduli tentang pendidikan, kita memilih calon tersebut yang peduli tentang pendidikan, berdampak nggak terhadap kita? Berdampak kan? Contoh, biaya sekolah ringan atau segala hal tentang apa yang menjadi keinginan kalian ketika kalian sekolah di SMA itu terrealisasi, itu ya, terpenuhi. Contoh misalkan kuliah, ya, biaya kuliah itu gara-gara untung saya milih dia nih, gitu kan, si A sebagai pemimpin. Akhirnya dia peduli dengan pendidikan, biaya kuliah saya minim, gitu kan. Terus apalagi dalam lingkungan. Apa sih keuntungan memilih dia nih? Toh dia kalau udah jadi juga nggak bakalan peduli, gitu kan. Makanya itu kuncinya adalah kenali dulu track record seperti apa. Jangan termakan berita hoax atau tidak jelas, tidak benar. Gitu. Nanti juga kalau sesuai track recordnya apa yang kalian inginkan, misalnya peduli terhadap lingkungan yang ada di lingkungan kalian. Wah, saya nyebrang ke desa itu harus ada jembatan. Karena kalian memilih pemimpin yang peduli terhadap lingkungan, akhirnya kalian tidak perlu nyebur lagi ke kali, dibangunkan kayak gitu. Jadi semua itu ada untungnya, tidak menguntungkan bagi kita sebagai pemilih. Ada semuanya. Kalian berpikir gini, ketika orang jadi pemimpin itu tidak langsung apa yang menjadi rujukan atau aspirasi keinginan masyarakat itu. Ketika pengen itu, langsung. Tidak. Ada sebuah perencanaan dulu. Pelaksanaan dari evaluasi yang sudah ada atau berjalan itu. Jadi harus berpikir secara rasional lah, berpikir positif lah. Jangan kalian tergiur, terbawa oleh hal-hal berita yang menyudutkan sesuatu hal. Ingat itu. Ya. Oke, kalau misalkan kebijakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya cari dulu faktanya. Sesuai apa tidak. Jadi jangan langsung, oke ayo kita demo aja. Tidak bisa begitu. Itu bukan merubah sebuah arahnya sistem kenegaraan atau kemajuan sebagai negara dan bangsa kita itu. Anak muda tidak seperti itu. Ya. Intinya cari fakta, jangan terbawa berita bohong, berkontribusi dalam pemilihan umum itu sesuatu hal yang dapat merubah arah bangsa dan negara kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tentang pemilih, nanti siapa yang memilih gimana? Hah? Nggak tahu calonnya? Makanya tadi cari tahu dulu. Nanti proses kampanyenya itu di bulan, sekarang bulan apa? Juni, Juli ya. Di antara Agustus mungkin ya. Jadi 27 November itu mulai gubernur ya. Tuh. Cari tahu dulu, tapi jangan termakan berita bohong ya. Misalkan calon gubernur Provinsi Banten itu ada berapa orang? Berapa orang Pak Saduri? Tuh, belum. Masih proses emang di bulan Juli aja mulai dievaluasi mungkin ya sebagai calon itu. Oke, jadi nanti kalian untuk akhir dari kegiatan ini ya, kalian boleh menggunakan handphone,
isi Google Form-nya di sini ya. Dengan barcode Bapak nggak bakalan ngasih ke grup linknya. Kalian coba scan, bisa nggak? Kalau nggak bisa baru Bapak dengan linknya.